selamat siang Mbak. Halo, selamat siang Bu. Oke, ini dari mana? Saya dari rumah. Oh, dari rumah ya, langsung ke sini berarti? Iya, langsung. Oke, langsung saja. Ini dengan Mbak siapa? Saya Rahel. Oke, Mbak Rahel. Terus, umurnya berapa kalau boleh tahu? Umurnya 20 tahun. 20 tahun. Nah, ini alamat rumahnya? Alamat rumahnya di Gedangan. Oh, Gedangan, oke. Deket ya berarti ya kalau dari sini ya? deket, Oke. Ini Mbak Rahel yang chat Ibu semalam itu ya? Iya. Oke, chat mau konseling gitu kan ya? Karena mungkin Mbak Rahel di sini juga ada masalah yang apa ya? Masalah yang sedang menumpuk gitu ya. Jadi Mbak Rahel membutuhkan konseling gitu ya. Oke, nah langsung saja ya Mbak Rahel tanpa berlama-lama. Langsung saja. Udah enak belum? Udah. Udah enak ya? Udah siap mau konseling? Sudah. Oke ya, sudah ya. Nah, oke. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melakukan konseling ya, Mbak. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, rileks ya, Mbak. Ya. Nanti biar enak gitu ceritanya ya. Nah, bisa diungkapkan nih apa masalahnya Mbak Rahel datang ke sini gitu. Iya, jadi saya itu gampang emosian, terus nggak bisa ngendaliin emosi gitu. Oke. Hawanya pengen marah-marah terus. Oh, Mbak Rahel ini jadi hawanya pengen marah-marah terus gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu karena apa nih Mbak Rahel? Itu karena orang tua itu sering kalau saya ingin keluar malam, saya seenak saya gitu, orang tua itu tidak mau kayak gitu, seringnya marah-marah gitu, jadinya saya gitu. ikut marah-marah. Oh, jadi Mbak Rahel ini sukanya gitu ya, sukanya pengen keluar malam, pengen apa tadi? Pengen jalan-jalan pengen juga. jalan-jalan. Nah, tapi nggak boleh nih di satu sisi orang tuanya juga nggak boleh gitu ya. Kalau Mbak Rahel melakukan hal tersebut, apakah orang tua itu marah-marah juga sama Mbak Rahel gitu? Iya, saya dimarahin sama ibu saya, jadi saya tuh langsung tersulut gitu, kayak apa sih saya ingin kayak gini, kenapa orang tua nggak bolehin gitu, jadinya saya sering marah-marah sama orang tua saya. Oh, oke. Apakah nih Mbak Rahel ketika Mbak Rahel pulang malam aja orang tua tuh marah-marah, atau ketika Mbak Rahel itu nurut nggak pergi malam itu orang tua nggak juga emosi atau gimana? Kalau marahnya ya sebab saya keluar malam, kalau saya di rumah aja juga nggak marah-marah sih. Oh, oke. Berarti di sini orang tua itu marah-marahnya karena Mbak Rahel pergi malam gitu, kayak nggak nurut gitu ya sama orang tuanya. Oh, oke. Nah, Mbak Rahel emosinya tuh sama orang tua aja apa sama orang lain gitu? Lebih ke sama orang tua sih, soalnya kan keinginan saya itu apa, sedangkan orang tua saya membatasi gitu loh, kayak nggak boleh nggak gitu. Jadinya sering bentrok aja sama ibu sih lebih. Oh, berarti di sini lebih ke orang tua ya gitu emosinya ya, kayak oke. Nah, biasanya kalau Mbak Rahel merasa emosi nih sama orang tua Mbak Rahel ini, apa yang dilakukan biasanya sama Mbak Rahel? Saya tuh sering kayak berucap kotor gitu di depan orang tua saya, terus membanting barang yang ada di sekitar saya. Pokoknya saya tuh kayak anak tantrum yang marah banget gitu. Di sini Mbak Rahel itu kalau emosi tuh sering mengungkapkan kata-kata negatif, kata-kata kasar gitu, kayak sering membanting barang juga ya. Oke gitu. Oke, nah Mbak Rahel ini keluar malamnya sering apa sebenarnya? Sering sih, hampir tiap malam itu pengen keluar, karena kan ya nongkrong sama teman-teman, ya cuma sebatas nongkrong aja, dan itu mungkin orang tua pikirannya udah negatif ya. Iya. Anak perempuan keluar malam terus gitu, jadinya mungkin beliau nggak serak, jadinya marah-marah. Terus saya kan keinginan saya ngumpul teman itu kayak refreshing gitu, Oke. happy, senang Yeah. gitu. Kalau di rumah kan suntuk gitu, di rumah terus gitu sih. Oke, jadi lebih suka keluar rumah ya daripada di rumah. Iya. Kalau boleh tahu kondisi rumahnya itu seperti apa ya Mbak Rahel? Kalau di rumah juga happy-happy aja sih, tenang juga. Tapi kan kayak kita bosen gitu loh, pengen mencoba hal-hal baru. Kayak udah seharian di rumah, terus malamnya pengen ngumpul sama teman. Tapi kayak orang tua itu gak boleh gitu. Iya. Jadinya Jadi sebenarnya kondisi rumah itu juga baik-baik aja ya. Cuman kalau Mbak Rahel ini pergi malam gitu, kayak nggak dibolehin sama orang tua, jadi kondisi rumahnya tuh kayak emosi dicampur emosi gitu kan ya. Nah,
ketika Mbak Rahel itu berkata kasar, membanting-banting barang, itu tuh orang tua itu gimana Mbak responnya? Ya orang tua saya tambah marah gitu, tahu Oke. karena kan ya saya langsung berucap kotor gitu di depan orang tua saya, terus saya banding barang itu kayak saya refleks gitu loh, Iya, semua iya. itu dilakukan refleks aja, jadi kayak kadang setelah itu juga ngerasa bersalah juga ngapain kayak gitu. Oke, jadi di sini sisi yang lain Mbak Rahel tuh juga merasa bersalah gitu ya Iya. telah melakukan seperti itu. Oke, Mbak Rahel. Nah, setelah saya mendengarkan Mbak Rahel, setelah Mbak Rahel mengungkapkan, saya izin untuk menyimpulkan. Nah, di sini Mbak Rahel ini merasa tidak bisa mengontrol emosinya gitu ya, Iya. sama orang tua terutama. Nah, itu karena Mbak Rahel ini melanggar aturan dan juga keluar malam, sering keluar malam sama teman-teman gitu kan ya. Nah di sini Mbak Rahel itu emosinya sampai mengungkapkan kata-kata kasar dan membanting-banting barang. Apa begitu Mbak Rahel? Iya. Oh ya gitu. Oke. Nah di sini saya Ibu izin menjelaskan bahwa di konseling kali ini Ibu memakai pendekatan konseling Islam. Nah, dimana kita kan sama-sama Islam ya. Iya. Nah, dimana konseling Islam ini bersumberkan pada Al-Quran dan hadis. Nah, di sini Ibu akan memberikan terapi kepada Mbak Rahel, yaitu terapi puasa. Oke, di sini seperti yang terdapat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang dimana berbunyi Rahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini dijelaskan bahwa artinya wahai orang-orang yang beriman, maka wajiblah untuk kamu berpuasa seperti yang diwajibkan oleh orang-orang yang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, di sini dengan puasa Senin Kamis bisa menjadikan Mbak Rahel ini pribadi yang dapat mengontrol emosi dan lebih sabar kepada orang tua dan juga meningkatkan ketakwaan Mbak Rahel gitu ya. Oke, di sini apakah Mbak Rahel bersedia untuk melakukan hal tersebut? Ya, saya bersedia. Oke, bersedia ya Mbak Rahel mempunyai keinginan untuk berubah agar Mbak Rahel bisa mengontrol emosinya dan juga bisa meningkatkan ketakwaan Mbak Rahel dan kesabaran Mbak Rahel seperti itu ya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan tata caranya Mbak Rahel nanti setiap hari Senin dan Kamis. Mbak Rahel ini bisa berpuasa seperti halnya kita seorang muslim berpuasa gitu ya. Di malam hari niat, terus habis itu sahur dan melanjutkan sampai maghrib. Setelah itu kita berbuka dan nah di siang hari sampai maghrib itu Mbak Rahel bisa memperbanyak zikir agar hatinya tenang dan juga bisa mengontrol emosi, mengontrol perilaku kepada orang tua dan sesama gitu ya Mbak Rahel. Siap ya Mbak Rahel. Oke, nah di sini kita akan melakukan 3 pertemuan di mana nanti pertemuan kedua berapa minggu lagi ya Mbak Rahel? 2 minggu boleh? 2 minggu. Oke, 2 minggu juga boleh. Nanti di 2 minggu tersebut Mbak Rahel bisa puasa Senin Kamis dan juga nanti saya akan memberikan tugas kepada Mbak Rahel yaitu mengenai nanti Mbak Rahel bisa mencatat di satu buku satu hari itu mencatat kondisi emosinya tuh bagaimana gitu ya. Itu saat puasa atau hari-hari Oke. biasa? Nah hari-hari biasa juga ditulis ya Mbak Rahel. Jadi setiap hari ditulis sampai kita pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, nanti pertemuan kedua kita bisa evaluasi, pertemuan ketiga kita akan melihat hasilnya. Begitu ya Mbak Rahel. Oke, nah itu tugas dari Ibu puasa Senin Kamis dan juga mencatat kondisi emosi pada hari itu. Oke, terima kasih Mbak Rahel. Ya, terima kasih Ibu. Semoga berhasil ya. Oke, terima kasih. Ini mau langsung pulang apa gimana? Langsung pulang sih. Langsung pulang aja ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya karena kita tadi membuka dengan berdoa, maka kita tutup dengan berdoa juga. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Rahel. Terima kasih.